Halo cuy, kali ini kita bakal nonton sebuah film yang berjudul Unborn. Film ini rilis tahun 2009 dan dibintangi oleh Odette Annable yang berperan menjadi Casey dan Kem Gigandet yang menjadi Mark. Film ini bercerita tentang Casey yang selalu dihantui oleh seorang bocil. Kemana-mana selalu diikutin nih si Casey. Sampai akhirnya dia pun mengetahui sebuah rahasia terhadap hidupnya. Jadi daripada penasaran, langsung aja ya kita tonton filmnya. Film ini diawali dengan Casey yang lagi bermimpi saat dirinya sedang berlari pagi menemukan sebuah sarung tangan. Lalu tiba-tiba dia ketemu sama seorang bocil yang langsung berubah menjadi anjing. Casey sendiri adalah seorang mahasiswi yang bekerja sambilan sebagai seorang babysitter cuy. Pas lagi nyantai, Casey pun lalu menceritakan mimpi ini ke temennya yang bernama Romy. Temennya Casey ini suka banget sama hal-hal yang berbau mistis. Bahkan dia aja sampai punya bukunya. Saat lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba terdengarlah suara kresek-kresek dari kamar. Casey pun perlahan-lahan mengecek anak yang ia jaga. Lalu dia melihat anak tersebut sedang melamun menatap sebuah cermin. Ia pun lalu kaget dan melukai Casey. Ngeri juga nih bocil. Zombie wants to be born now. Orang tua si bocil pun lalu minta maaf sama si Casey. Namun ya udahlah, dia memaafkan kelakuannya si bocil itu dan langsung pulang ke rumahnya. Biar filmnya makin tegang, saat di jalan si Casey ini tuh nemuin sarung tangan si bocil yang ia temuin di mimpinya. Nah loh, Casey pun sampai di rumah dan membersihkan mukanya lalu dia tidur. Di sini dia udah mulai parno dengan cermin yang ada di kamar mandinya. Kayak ada sesuatu gitu di balik cermin ini. Keesokan harinya, Casey lagi ngumpul nih sama teman-temannya di kampus. Di sini ada Romy dan cowoknya yang bernama Mark. Dia pun lalu curhat ke Romy kalau semalam dia nih diserang sama bocil yang ia jaga. Romy pun lalu memperparah suasana dengan bilang kalau hal ini tuh sangat berbahaya dan mempunyai pertanda yang buruk. Saat belajar pun, si Casey mulai merasakan halusinasi hebat dan muncullah beberapa tulisan yang sangat mengerikan. Baca sendiri aja lah ya. Keanehan ini pun semakin lengkap saat Casey memiliki sebuah gejala di matanya yang dimana hal ini hanya terjadi pada ibu yang lagi mengandung. Pada malam harinya, Casey pun melupakan sejenak semua keanehan yang dialami untuk fokus dan khusyuk bercocok tanam sama Mark. Setelah lega dan senang habis dicangkul, Casey pun bercerita tentang hubungan dengan ibunya yang tidak begitu akrab. Ditambah lagi, ibunya ini tuh mati gantung diri saat ia masih kecil. Jadi dia hanya mempunyai kenangan menyedihkan tentang ibunya. Dia pun ke kamar mandi untuk membersihkan cairan masa depannya Mark yang agak muncrat nih di mukanya. Namun, tiba-tiba si bocil ini teh nongol dari balik cermin. Akhirnya Casey pun menurunkan cermin ini. Keesokan harinya, bener aja kata si Romy. Bocil yang Casey jaga ini tuh meninggal. Orang tua si bocil pun sudah tentu menangis terseduh-seduh. Casey pun kembali ke klinik Tongfang untuk mengecek keanehan di matanya. Dokter dari klinik itu pun mencurigai si Casey ini anak kembar. Akhirnya, daripada bingung, dia pun langsung bertanya sama ayahnya. Dan bener aja, Casey ini punya kembaran. Namun, kembarannya meninggal karena tali pusarnya mengikat si kembarannya. Yang mengerikan, si saudara kembar Casey ini bernama Jumbi. Ini berarti... Lalu ia pun membuka kembali barang-barang peninggalan ibunya Casey. Di sini, Casey menemukan 3 barang, yaitu sebuah potongan koran, rekaman video, dan sebuah foto. Casey pun semakin tegang karena menemukan foto ibunya yang sedang hamil lagi bersama seorang bocil. Hari berikutnya, Casey pergi menemui seorang nenek yang bernama Sophie Kozma. Seperti biasa, ia pun ditemani oleh sohibnya nih. Pertemuan mereka kali ini tidaklah mengenakan, karena si Casey ini diusir sama si nenek yang sepertinya menutupi sesuatu. Casey pun tampak semakin penasaran sama apa sih yang diumpetin sama si nenek ini cuy. Selanjutnya, Casey meminta bantuannya Mark untuk memutar rekaman video yang ia dapatkan dari kotak ibunya. Casey pun merasa sedih karena rekaman itu adalah rekaman suasana dari rumah sakit saat ibunya gantung diri cuy. Casey pun semakin yakin kalau sepertinya ada yang aneh nih.
Mark pun sebagai pacar yang baik mengajak Casey melupakan sejenak permasalahannya dan mengajaknya dia untuk dugem. Namun, niat baiknya Mark ini sepertinya tidak cukup untuk membantu Casey yang lagi asyik-asyik joget, masih aja dong digangguin sama si bocil. Casey pun menepi ke kamar mandi untuk menenangkan pikirannya. Namun yang terjadi adalah tiba-tiba ia berhalusinasi bertemu ibunya di kamar mandi. Untungnya ada Mark dan Romy yang langsung datang menyelamatkan Casey. Casey pun lagi-lagi bercerita tentang keanehan yang ia alamin sama si Romy. Romy pun menyarankan Casey untuk menaruh gunting di bawah bantal supaya mengusir roh jahat. Casey pun menuruti apa yang Romy katakan. Dia ambil deh itu gunting rumput terus ditaruh di bawah bantal. Ia pun mematikan lampu dan langsung tidur. Nah, ini nih adegan terbaik di film ini. Pas si Casey lagi enak-enak tidur, tiba-tiba dia bermimpi ada si bocil yang nongol di sebelah badannya. Tanpa permisi, si bocil ini tuh langsung membuka bajunya Casey dan merobek perutnya. Casey pun lalu tiba-tiba terbangun oleh suara telepon dari nenek Sophie. Di tengah malam gini, si nenek menelpon untuk datang ke tempatnya. Si nenek pun akhirnya memberitahu Casey kalau dirinya adalah neneknya Casey. Dan dia menyimpan sebuah rahasia besar. Dan malam ini akan ia ceritakan semuanya pada Casey. Semua dimulai saat nenek Sophie masih menjadi bocil. Nenek Sophie ternyata mempunyai saudara kembar yang bernama Barto. Namun, hidup mereka sangatlah tragis karena mereka dijadikan kelinci percobaan oleh tentara Nazi. Tentara Nazi ini ingin melakukan eksplorasi pada tubuh bocil-bocil yang malang. Nazi pun menyuntikkan sebuah cairan ke mata para bocil tersebut cuy. Kebanyakan dari mereka pun pada mati dan sisanya meninggal. Namun keanehan itu terjadi pada saudaranya. Si Barto setelah disuntik hidup lagi. Namun ternyata itu bukanlah Barto, melainkan sosok lain yang hidup melalui badannya Barto. Menurut nenek Sophie, sosok itu bernama Dibuk. Dibuk adalah roh yang tidak diterima masuk surga. Jadi ia kembali ke bumi mencoba merasuki para manusia. Dan anak kembar adalah pilihan terbaik. Karena anak kembar bagaikan sebuah cermin. Ya masuk akal juga sih. Casey pun lalu disuruh mencari sebuah buku dan meminta tolong pada seorang ahli agama untuk menerjemahkan dan memahami buku tersebut. Jadi tanpa berlama-lama, ia pun langsung berlari ke perpustakaan untuk mencari buku itu dan bertemu dengan seorang ahli agama yang bernama Joseph. Buku ini berbahasa Yahudi kuno, jadi buku ini membahas tentang hal-hal mistis dari Yahudi. Awalnya Joseph tidak mau membantu Casey karena menganggap Dibuk adalah tahayul. Namun, Casey pun memohon-mohon pada Joseph karena hal ini sangat penting bagi dirinya. Ya, akhirnya Joseph pun mengalah dan akan menghubungi Casey beberapa hari ke depan. Selanjutnya, Casey pun membakar semua kaca yang ada di rumahnya sesuai arahan dari nenek Sophie. Karena nenek Sophie menganggap kaca adalah jalan masuk dari si Dibuk itu. Casey pun menggantungkan bunyi-bunyian di jendelanya sebagai tanda apabila si Dibuk ini mau datang. Di perjalanan, tiba-tiba si Romy disamperin sama bocil yang di awal film. Si bocil ini memperingatkan Romy supaya jangan ngebantuin Casey atau dirinya yang akan mati. Romy pun main ke rumah Casey dan memberikan semangat pada Casey untuk melalui ini semua. Ayo Casey, kamu pasti bisa. Teror itu pun mulai menghampiri orang-orang terdekatnya Casey. Nenek Sophie dikejar-kejar sama temennya yang kerasukan sehingga jadi begini. Begitu juga dengan Joseph yang lagi menerjemahkan bukunya Casey juga dihantui sama anjing yang kepalanya terbalik. Namun, si Joseph ini mengucapkan sesuatu yang dapat mengusir si anjing ini cuy. Buat kalian yang heran, kenapa bentuknya pada begini? Sepertinya memang orang-orang yang dirasuki oleh Dibuk, mereka jadi begini ya, kepalanya terbalik. Di sini kita bisa lihat dari bukunya Casey. Oh iya, nenek Sophie meninggal karena digangguin sama si Dibuk ini. Namun ia sempat memberikan sebuah surat untuk Casey, yang isinya kurang lebih tuh dia memberikan semangat ke Casey untuk mengakhiri ini semua dan mengalahkan si Dibuk ini. Ya, selanjutnya adalah giliran si Romy yang digangguin sama si Dibuk ini cuy. Dibuk ini berhasil melukai si Romy.
Namun dengan cepat si Casey datang bersama Mark untuk menyelamatkan Romy. Singkat cerita, Joseph menghubungi Casey untuk mengenalkan seorang pendeta yang bernama Arthur. Arthur ini biasa melakukan pengusiran roh jahat. Arthur pun bertanya sama Casey di mana tempat yang paling mempunyai kenangan buruk untuk dirinya. Ya sudah tentu tempat itu adalah rumah sakit tempat ibunya gantung diri. Casey, Mark, Joseph, dan teman-temannya pun melakukan ritual ini di rumah sakit itu. Casey pun ditiduri di tempat tidur. Ya, tangannya diikat, kakinya diikat, lalu mulutnya disumpel kayak di film-film itu tuh. Dia pun dikelilingi sama orang-orang yang membacakan mantra-mantra dalam bahasa Yahudi. Nggak perlu waktu lama, mereka pun lalu digangguin dengan angin-angin dan lalu satu persatu dihabisin sama si Dibuk ini. Sampailah dia merasuki badannya Mark dan menyerang si Casey. Namun, datanglah Joseph yang membantu dan membacakan mantra-mantra hingga si Mark ini kepental dan meninggal. Film ini pun berakhir dengan kehidupan Casey yang sendirian dan malang. Yang ternyata, si Casey ini tuh hamil cuy. Dan dia ini hamil anak kembar. Nah loh, ya film ini tuh bener-bener film horor pada umumnya sih. Dimana sebuah film horor itu wajib ada cewek cakep dan ada adegan bercocok tanam. Kalau dari ceritanya sendiri sih nggak buruk-buruk amat. Cuman ya nggak bagus-bagus amat juga. Makasih banyak yang udah nemenin nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, gua cabut dan sampai ketemu di video-video berikutnya ya.